lebih 9 menit nih. Kita mulai ya pengajian untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar al-malikul qahar al-mukawwirul laila 'alan nahar tafsiratan lidzawil qulubi wal absar wa tadhkiratan li ulil nuha wa dzawil afkar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita menuntaskan untuk masalah sholat, gitu ya, asrarus sholat, rahasia-rahasia sholat, dan ini sampai pada halaman kalau di dalam fotokopi 64 ya, insya Allah selesai pagi hari ini. Dan kita akan menginjak ke pembahasan selanjutnya mulai pada rahasia asraruz zakah. Nah, ini kita tuntaskan untuk asrarus sholat ini sampai faslun utawi pasal bab fasal fin nawafil, tentang atau di dalam sholat-sholat nafilah ya. Nafilah itu sholat yang kalau kita bahasakan itu sholat mustahab yang dianjurkan ya, atau bahasa sehari-harinya sholat sunnah. Kenapa ada istilah lain? Karena sunnah itu digunakan juga untuk menyebut perbuatan yang atau ajaran Nabi, itu namanya sunnah Nabi. Bahkan kalau orang disunat itu juga sunnah juga. Jadi cuman karena dalam bahasa Indonesia dikatakan disunat gitu ya. Sehingga kata-kata sunnah itu bisa artinya macam-macam. Bisa ajaran Nabi, bisa perbuatan yang dianjurkan. Sehingga perbuatan yang dianjurkan itu sering disebut dengan nafilah, atau perbuatan-perbuatan yang mustahab. Mustahab itu disukai, dianjurkan, atau nafilah. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Isra insya Allah itu ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Jadi dan di antara malam hendaknya kamu bertahajud nafilatan laka, sebagai nafilah, sebagai amalan di atas wajib. Nah, itu di dalam Al-Quran begitu. Jadi kita mulai. Wala yang bagi ayat rukan nawafilah, dan tidak sepantasnya orang-orang itu meninggalkan nawafil, jamak dari nafilah. Wala yang bagi boten patut, boten pantes yang Islam niku nilarakan an-nawafil, ini menika amalan-amalan yang dianjurkan atau disunahkan. Fahiyya jawabirun lil faraid, fahiyya jawabirun lil faraid. Yang namanya nafilah itu jawabir, pencukup lil faraid, bagi yang fardu. Jadi yang fardu itu perlu dicukupi, dilengkapi, digenapi dengan yang nafilah. Jadi jawabir. Jadi kalau kita iftiros ya, duduk iftiros itu di antara dua sujudnya doanya Allahumma firli warhamni wajburni ya. Ya Allah, Allahumma firli, ampunilah saya, warhamni, sayangilah saya, wajburni, dan cukupkanlah saya. Itu doanya. Jadi kita itu orang-orang Islam itu ada doa yang begitu, wajburni, ya Allah cukupkanlah. Amargi kathah tiyang ingkang boten saged rumaos cukup. Wis nek sepira-pira tetep kurang kaos. Mula enten dongane supados kita niku rumaos cukup. Amargi menapa? Amargi seandainya anak Adam itu diberi dua emas dengan sebesar 2 bukit Uhud pun dia akan meminta yang ketiga lagi. Jadi
dunia itu memang seperti air laut yang semakin kita minum kita akan semakin haus, maka ada doanya ya, wajiburni du Gusti Allah panjenengan cukupaken kawula menika ya, sehingga ada orang yang penghasilannya biasa-biasa bisa cukup, tapi ada orang yang penghasilannya banyak tidak pernah cukup. Nah, jadi wajiburni ya. Jadi fahiyya jawabir lil faraid, maka yang namanya nafilah itu adalah pencukup atau yang menggenapi dari sunah-sunah tadi, dari yang fardu-fardu. Ya, saya sudah sering menyampaikan makan itu yang baik 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada penyempurnanya. Orang saja dalam makan saja dibuat gimana sempurna ya. Nek kita diundang wonten pahargian ya walimah kok namung sekol kali snack niku mau dianggap bro cukup do takon endi sope baru aneng ese ora ya iki ya niku jenenge mangane do dipenke kok nggih ada dessertnya, ada penutupnya, ada appetizernya. Appetizer pembangkit seleranya ini warna-warna mangan wedo sajane pirang-pirang kok nek ngibadahi meng apa cukupe. Nah, tidak adil ya, mangan sing sesuk men ra iso disebut malih wujude niku do dipenke ya. Nah, maka jawabir lil faraid yang namanya nafilah itu merupakan pencukup dari yang fardu-fardu. Jadi dalam Islam kita jangan merasa cukup hanya dengan fardu saja. Jadi sebagaimana kita saja dalam makan saja perlunya macam-macam ya, terus warna-warna ya. Jadi wal faraid wal fardu rasul mal, kalau diibaratkan al fardu yang namanya yang wajib itu rasul mal, itu modal. Jadi yang wajib itu modal kita menghadap Allah itu yang wajib-wajib itu. Wa nawafil yang namanya nafilah bimanzilati ribhi, tapi yang namanya nafilah itulah profitnya, manzilatur ribhi, dia berposisi sebagai keuntungan ribhun. Nah, jadi ya kalau anak muda mengatakan margin profit ya. Jadi yang faraid itu modalnya, tetapi kita perlu ada tambahan keuntungan. Yang namanya usaha itu harus ada keuntungan, sehingga memang kita jangan hanya mencukupkan kepada yang fardu, tetapi yang nafilah itu penting ya. Nafilatan laka kita. Jadi dalam hidup itu memang kita itu bahaya kalau apa-apa itu serba wajibnya, karena wajib itu memang harus begitu. Tetapi kalau kita enggak, jadi wajibnya kita itu misalnya secara tubuh, secara biologis kita yang wajib harus kita beri asupan itu, anggap saja sehari itu makan 2 kali atau 3 kali. Nanti yang sebut terkadang pun kata sing merasa cukupnya itu 2 kali. Karena geraknya makin sedikit ya, ngelaren niku umpamanya 3 kali ya. Apa di luar itu enggak ada? Untuk pengaman harus disediakan juga ada cadangan makanan di luar 3 kali itu. Sehingga itu hidup itu ada pengamannya. Nek umpamanya gitu ya, umpamanya seperti ini. Kalau kita itu mau pergi ke suatu tempat perlu 5 menit ya. Cah-cah sekolah biasanya ini sing kudu dielingke. Nek riki sekolahan itu perlu 10 menit, ya sebaiknya jangan dipas 10 menit. Karena itu hanya waktu pokoknya saja. Begitu ada ban itu gembos, nggak usah bocor, gembos mampir ngompo saja kita jadi terlambat. Di jalan niku enten orang lain kecelakaan, kita jadi terlambat. Kita nyari apa nggak ketemu jadi terlambat karena uripe niku dipres kabeh. Niku nek dalam istilah buku-buku motivasi itu life without margin, hidup tanpa batas pengaman. Nek awake dhewe niku sedina niku butuh 5.000, nggih paling mboten duwe cadangan 1.000-2.000. Apa itu hidup itu? Kalau kita itu umpamanya anak sekolah itu perlu waktu 10 menit, ya dicadangkan 2-3 menit.
nek teng dalan sakniki Bapak Ibu napa malih setengah meh jam 7 nggih. Ketoke kabeh wong kaya arep lunga nang UGD. Kabeh kesusu kabeh mandeg sedhithik kantin-kantin bingung lihat golek dalan eneng trotoar dunggae, eneng apa dunggae, eneng celah-celah mobil diselempiti. Wah, engko kesondol sithik plirik-plirikan. Niku karena life without margin. Orang hidup semuanya dipres. Sehingga begitu ada halangan sedikit semua muntap kabeh. Ya itu hidup yang tidak ada nafilah kalau di dalam syariat. Semuanya hanya faraid yang wajib saja. Hidup itu harus ada ekstra. Maka kepada Allah itu kita jangan semata-mata mengandalkan yang fardu. Karena kalau yang fardu ada kekurangan itu biar ditutupi sama yang nafilah. Bocah niku umpamane cah sekolah nggih lenggarap niku salah. Jane bijine iki 4 koma niku ora lulus. Ning bocah niku sopane ra umum. Bocah niku ndek subasita, ndek hormat marang guru. Niku gurune niku ya iki sing setengah ki tak katrol. Nggo bijile sopane kuwi. Jadi cah bodho mon nggih iso lulus nom. Margane niku duwe sopan, duwe petel. Cah wis petele yo ngono. Niku iso. Ning nek meng wajib tok ngoten niku nggih, tidak punya ekstra. Gurune niku tidak punya alasan untuk ngatron. Nek carane sidang iki hakim ra duwe alasan yang bisa memperingan. Jadi di hadapan Allah itu nafilah itu penting, makanya kita usahakan jadi yang nafilah-nafilah. Maka para sahabat Nabi itu memiliki nafilah yang berbeda-beda. Yang sudah sering kita sebutkan, sahabat Bilal bin Rabah ya, yang oleh Rasulullah sudah disebutkan ya, serandalnya itu kedengaran di tepi surga. Yang itu artinya kalau serandalnya sudah kedengaran di tepi surga, bahwa Bilal itu memang sudah ada di kompleks surga. Jadi kompleks surga itu terserah di mananya gitu ya. Tapi kan sudah masuk kompleks surga itu. Karena Rasulullah mendengar, sehingga Rasulullah menanya apa kebiasaannya Bilal. Ternyata ada itu sholat zuhur itu ya, sholat setelah wudhu itu beliau selalu sholat. Jadi membiasakan itu dan Nabi membenarkan. Jadi dia walaupun Bilal sudah punya kekhasan sebagai muadzin Rasulullah, yang gelar itu tidak pernah diberikan kepada orang lain. Jadi muadzin Rasulullah, saya pernah menyampaikan ya, begitu Rasulullah wafat, Bilal berhenti menjadi muadzin. Karena memang beliau itu mengkhususkan muadzin Rasulullah, sampai para sahabat kangen dengan adzannya Bilal ya, sampai suatu saat ketika Bilal diminta balik suruh adzan lagi, begitu adzan semuanya pada berbesmillah karena kok ketoke Rasulullah masih ada. Karena Bilal mengkhususkan adzan untuk Rasulullah itu, sehingga ketika dengar Bilal ya manusia itu kan ada panggilan memori masa lalu. Mulakno kabeh wong do seneng reoni karena ingin panggilan masa lalu itu datang lagi. Mau reunian sing mulai kelamben kaya kayak sekolah biyen, tunggu seragam dan sebagainya, warna-warna. Karena orang itu ini ya primordialisme, ingin mengingat masa lalu itu ada, ingin kaya biyen dan sebagainya. Sehingga ketika Bilal menyampaikan itu semua terenyuh, seakan-akan Rasulullah masih ada di sekitar kita. Tapi ada juga kan yang sering sudah banyak didengarkan, tapi ini untuk kita kalau mengingat-ingat ini ya untuk pelajaran kita semuanya. Ya sahabat Amr bin As yang penasaran terhadap seorang yang disebut oleh Rasulullah akan datang sebentar lagi, seorang ahli surga. Sampai 3 kali sahabat Amr bin As itu mendengar itu. Ada orang Ansor yang selalu disebut oleh Nabi, ini sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Kemudian yang datang itu gitu ya, dan nggak tanya ini ku Rasulullah, tapi sudah 3 kali dan Rasulullah menyampaikan lagi, kok yang datang orang itu lagi, berarti orang itu. Maka Amr bin As kan kemudian
sahabat ini kemudian membuat skenario untuk menyelidiki ya, jangan-jangan apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor itu kok sampai 3 kali beliau mendengar bahwa itu akan menjadi ahli surga, maka kemudian dia minta izin untuk nginep di rumahnya orang Ansor itu. Nah, tapi alasannya dengan halus, itu yang namanya bohong dalam kebaikan. Mbak Billy antara lain mengatakan, jadi wahai sahabat, ini kula niku gek ndek masalah ro bapak kula. Saya itu baru rada ndek masalah dengan bapak saya, sehingga saya berniat 3 hari ini nggak usah tidur di rumah. Ibaratnya saya mangkal kali bapak kula. Nah, kula entuk mboten nginep tenggene jenengan, ya boleh nggak saya nginep di rumahmu? Ya, boleh. Karena memang neng-nengan itu maksimal 3 hari. Islam itu punya toleransi loh, bahwa manusia itu wajar punya rasa mangkel, itu wajar. Tapi kan nggak boleh lebih dari 3 hari. La yakhillu li rajulin ayahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal seseorang itu ngenengke sedulure di atas 3 hari. Sebagai lambang ekspresi tidak terima itu boleh, tapi 3 hari saja. Jadi nyuruh ataknya buatan ataknya nah Islam niku njur rae entuk umpamane kan orang itu kalau punya masalah dan ngerti wong ewe senep umpamane pun ngaten nggih. Ngerti wong ewe napa niku mangkel. Itu Islam juga memberi toleransi, tapi layakil li rajulin ayahjurahu faqat talatin. Neng-nengan enggak boleh 3 hari lebih. Begitu 3 hari harus sudah mulai takon meneh. Dan yang lebih bagus yang memulai dengan bertanya atau salam. Wa khairu ma alladzi yabda'u bisalam. Sing paling bagus di hadapan Allah yang memulai untuk basa Jawane wawuh ya. Teko nakoni dhisik. Piye kabare gitu ya. Minggu bar nang telung dino. Ning dia punya ketegaran hati untuk memulai assalamualaikum. Piye kabar, ngerti dhewe ta awake dhewe ra takonan. Hanya orang-orang yang tegar yang bisa memulai, maka dikatakan wa khairuh ma alladzi yabda'u bisalam. Yang lebih baik yang memulai salam. Terkadang kakang nero adine ndek masalah kan iso ra omongan. Pemene dibumboni bojone do bojone. Dadi karena itu orang lain gitu ya. Nah, yang terbaik wis 3 dina iki kang awake dhewe dosa nek neruske. Takonan yo gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini minta izin 3 hari untuk tinggal di rumah itu dan dibolehkan. Setelah 3 hari, ini sudah 3 hari saya mau pamit, tapi sebenarnya wahai saudaraku, saya tidak punya masalah dengan bapak saya. Hanya saya mendengar Rasul itu sampai 3 kali setiap panjenengan itu akan datang di suatu pertemuan yang saya ada, gambaripun ngatakan ya, kok Nabi selalu bilang akan datang seorang ahli surga. Kok nganti 3 kali disebut oleh Nabi itu janjane amalen jenengan apa? Mergane kula nginep teng mriki, kula tingali jenengan dalu nggih tetep tilem. Tidak ada apa-apa. Ya memang betul saudaraku bahwa saya itu seperti yang kamu lihat. Saya bengi ya bagiku bengi yang bengi tetap wayahe istirahat, saya sholat ya seperti apa adanya. Neng begitu mau meninggalkan, neng sedikit niki, jadi sebentar. Tapi saya itu selalu menjaga satu bahwa saya itu tidak pernah membenci kepada orang lain. Saya tidak pernah punya rasa dengki. Saya tidak punya rasa dengki. Jadi atas apa yang diperoleh teman saya, diperoleh saudara saya tidak punya rasa dengki dan saya selalu berusaha berbuat baik. Nah, itu nafilah atau kelebihannya memelihara diri dari rasa dengki. Yang rasa dengki itu terkadang muncul ya, bukan karena apa-apa, karena lihat orang baik saja benci.
Terkadang ada orang benci itu karena lihat orang jelek, angger dijak sholat kok angel banget, jan mangkel tenan, wajar mangkel gitu ya. Yo kok angger dijak seneng-seneng langsung yo tak sponsori. Ning nek jak apik iku kok dadak tak pikir-pikir dhisik. Aku jan mangkel tenan dong. Kemangkelan itu masih beralasan. Karena apa? Karena memang ada hal yang tapi ini ada orang baik saja kita itu mangkel. Kok gaweane nang masjid terus kok ben dianggap sing paling soleh mau sak kampung ya. Ini kan kemangkelan yang lebih parah ya karena seperti itu. Koncone dadi juara yo sakit panas. Cah sekolah koncone dadi juara dheweke ora njur panas itu harus sadar ke enggak apa-apa lek ora apa-apa ora dadi juara sing penting kowe bejo. Oh ini. Bejo itu oleh Allah diberikan keberuntungan dalam hidup, al-falah. Kita hidup itu kan mencari al-falah itu ya. Sholat saja juga mencari falah. Bahkan orang itu disuruh takwa. Kalau wis takwa yo apa? Kan banyak. La'allakum tatakun, semoga kamu bertakwa. Kalau sudah takwa lalu apa? Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kamu sukses, kamu falah, kamu bahagia. Kalau kamu sudah takwa. Jadi orang puasa la'alakum tatakun. Nek wis takwa, wattaqullah, bertakwalah, la'alakum tuflihun. Jadi yang dicari itu ora apa-apa nek kowe bijine rapik nek kowe bejo sukses. Maka kembali ke tadi ya, itu antara lain karena rasa tidak itu sahabat itu dihindarkan. Jadi berusaha memelihara diri dari rasa dengki. Terkadang dengki itu bisa kepada teman dekat, kepada saudara, kepada bermacam-macam itu. Bahkan kedengkian juga bisa datang dari pasangannya, suami atau istrinya. Yang itu mungkin hanya sebab-sebab yang turut tiang Jawi menika sebab niku jane rambet jaji, rangapiro. Sebab-sebab yang rangapiro itu iso dadi masalah. Jadi maka orang itu penting punya positif mindset, punya pikiran yang baik. Karena kalau pikiran buruk itu kesalahan sedikit itu bisa menjadi besar. Kalau pikirannya sudah nggak baik itu menjadi besar. Kita kalau sudah pikiran nggak baik sama orang, orang itu memberi sesuatu dan kebetulan sing diparingke niku barang sing wis mendekati wayu tanpa diketahui. Contohnya endok kamal itu tidak bisa dibau dari luar, dan kita juga nggak tahu di toko sudah berapa lama. Neng wau ajeng mriku niku blonjo dhisik toko endok asin niku anjur dikeke. Neng dasar sudah punya rasa nggak baik, wong oleh-oleh endok kuwi ya sing endok wis wayu sing wis mambu. Padahal kan ora ngerti niku. Dadi orang itu kalau mindsetnya sudah buruk, kita apa saja akan jadi buruk. Ngulung kayak mungkin pas roda tangannya repot, nggo tangan kiwa niku mawon pun tersinggung. Maka orang itu penting selalu punya positif mindset, husnudzon, biar apa-apa tidak kita persepsi salah gitu ya. Jadi sehingga kalau yang namanya persepsi salah sedikit saja itu sudah bisa cukup untuk menyalakan api kedengkian ya. Jadi yang namanya hidup rumah tangga itu kan mesti bisa ada seperti itu ya, karena ini bukan hanya manusia biasa, Rasulullah saja terjadi beberapa ya, tidak hanya sekali terjadi masalah dalam rumah tangganya, sampai dalam Al-Quran diingatkan. Itu yang Nabi, artinya itu manusia biasa itu seperti itu. Tapi kalau kita positif mindset, itu kekurangan itu akan kita anggap lebih objektif, yaitu mungkin tidak sengaja gitu ya, mungkin tidak sengaja gitu ya. Jadi kita diberi oleh-oleh, yang oleh-oleh itu mungkin ya seperti tadi, iki paling kono ya mengiling ngenai wong kok simpen suwe njur ngake awake dhewe mulane tekane dhewe wis wayu. Ya kalau kita suudzon apa saja itu menjadi bahan menyalakan api kedengkian ya. Karena kenapa itu identik dengan api? Karena ya'kulul hasadu gitu ya.
kedengkian itu akan memakan hati kama ya'kulunar al-hatoba, sebagaimana api memakan kayu. Jadi kedengkian itu memang disanepokan ya, itu dengan api. Istrinya Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab itu dijuluki apa? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab hamalah. Hamalah itu pembawa al-hatab, kayu bakar. Jadi bojone Abu Lahab itu nurangen dinding gendong kayu bakar. Maksudnya suka provokasi, suka ngobong. Jadi Al-Quran memang kedengkian itu didekatkan kepada api. Dalam hadis juga kama ya'kulunar al-hatab ya. Maka kedengkian kalau dibiarkan dia akan ngombro-ngombro ya. Seperti kebakaran hutan nanti gitu ya, ditambah dihembuskan angin gitu ya, maka api akan merembet ya, tidak terkendali ya. So, kayak kebakaran hutan Los Angeles gitu. Artinya kebakaran itu bisa melahap bangunan-bangunan yang harganya tidak terbayang. Itu kebakaran Los Angeles itu. Nek kebakaran hutan teng rene niku karena tangga-tangga hutan ki yo umpamane omah yang gubuk-gubuk ngoten iki. Tapi kebakaran hutan Los Angeles itu yang terbakar itu rumahnya para selebriti yang harganya itu fantastis. Itu selesai dalam beberapa menit. Mulane tenggen video ini niku do nangis. Oh, karena apa? Karena ya pertama ya memang karena mereka bukan orang Islam yang kalau ada musibah itu sudahlah semuanya dari Allah juga akan kembali kepada Allah. Tapi mereka itu mengingat rumah yang sedemikian rupa mewahnya itu habis sekejap dan dinas kebakaran nggak bisa menangani karena kebakarannya itu bareng. Jadi itu ya nek teng Jakarta niku omahe do kabang gampang lek kobong niku karena omah jejer-jejer ngene jan. Tapi kalau itu kan rumah-rumah mewah itu ternyata terkena. Itu api kalau sudah kena angin ya, ada yang menghembuskan, maka rumah mewah pun habis ludes. Kebaikan yang bertahun-tahun kita bina dan kita rintis itu bisa habis. Itu kalau kedengkian dapat angin ya, maka dari itu ya kembali tadi. Jadi kayaknya mudah sahabat Ansor tadi dijamin masuk surga itu karena memelihara diri dari kedengkian, tapi itu kan bukan suatu hal yang mudah. Dan memang dengki kalau itu sampai muncul itu akan menghancurkan. Kama ya'kulun naru al-hataba, sebagaimana nanti api itu akan makan kayu bakar ya. Kalau orang ya itu seperti istrinya Abu Lahab yang dalam Al-Quran juga dikatakan hamalatal hatab. Jadi itu ya, itu kelebihannya memelihara dari dengki. Ada kelebihannya sholat 2 rakaat saja setelah wudhu. Jadi itu hal-hal yang ringan. Jadi Islam itu kemurahannya begitu. Jadi monggo nawafil ini kita upayakan. Anak-anak muda yang kalau bangun malam itu berat ya, kalau itu misalnya ya sholat sunat sebelum tidur jam 10 kok wis witir le enggak Pak angem tangi bengi niku jan kaya disiksa ngele diganduli wong pirang-pirang. Jadi itu mau bangun malam sulit ya sebelum tidur. Jadi ya itu napa sakit-sakit deh jam 09.00 wis witir ngoten nggih. Karena memang nggak bisa, tapi kalau semakin ya keadilan Allah ya, keadilan Allah mengurangi kebutuhan tidur orang itu semakin tua semakin sedikit. Sehingga memang kita harus mengikuti irama itu. Irama itu ya. Ketika kecil bayi itu memang banyak tidur, sehingga kalau tidur terus orang pada seneng do dialem. Bayi kok ndemenake anggap dekake turu turu. Saya gede saya sithik turune, saya tua semakin sedikit. Bahkan makin tua itu hanya dengar orang serak-serak berjalan sudah bangun ya. Jadi itu memang kodratnya seperti itu. Maka kalau orang itu menyesuaikan periodenya, maka dia akan hidup dengan terpuji. Nek saya sepuh niku saya kathah lesare Pak menipun ngoten.
Mbah kok ndemenake mbah. Gerbang wedang sare baru niku sare lho. Malah iso kena penyakit nek kok kan. Tilem niku. Nek bayi mboten mergane daginge niku nggo pertumbuhan. Wong tuwa napa pertumbuhane ngoten nggih. Rambut mon dicukur niku nek tukul suwe. Kulit gebarot nek pulih suwe jenengan rasake nggih. Saya nggih pun mulai ngerasa nek gebarot iki kok saiki suwe ya nek pulih niku. Karena pertumbuhan itu memang makin lambat. Makin lambat. Jadi enten ya Pak wong tua gondrong niku mungkin ora dicukur nek niku. Ning artinya bahwa hal-hal seperti itu kodrati. Malah terkadang mboten malah mengra tukul, wis ra iso tukul meneh. Wis rusak sak oyote rambuté. Niku ya wajar karena memang seperti itu. Jadi saya sepuh njur ledar, saya metekut ngoten niku nggih. Niku bahaya niku. Artinya ya memang kodratnya itu seperti itu. Maka bayi tansah demenake nggih. Mboten enten tiyang sing bayi kok malesan angger-angger dekeke turu mboten malah do dialem. Nek wong tuwa ngoten niku kula ngeten mboten do dialem. Kok jan nglintek tenan Mbah ra tau eneng usek sithik ra eneng tangine ngoten niku sulah. Enggak bagus ya. Jadi kembali ke tadi gitu ya. Allah itu maha adil. Jadi kita untuk berbuat baik itu dientengke karo Gusti Allah. Dientengke karo Gusti Allah. Jadi Gusti Allah jane pun rada nulungi awake dhewe nek cara wasit wis rada ngapit jane iki. Rada ngapit, rada dimenangke ngono. Wis ketak dadekke sepuh kae sak bendar wis ora tak doko. Karena memang seperti itu, karena kemuliaan paling tidak Allah sudah memudahkan, tinggal kita mengikuti gelombang yang diberikan Allah itu. Jadi ini kok maha pemurahnya Allah itu kita sebenarnya sudah dibantu, dan itu nggak usah kita tolak. Aku kok esra doko kaya mbiyen ya le. Tukoke obat ben doko piye? Memang mboten niku. Ampun. Gusti Allah ampun nulungi ben jenengan. Kok aku kudu nyoba restoran pirang-pirang kae kok ya. Kok esra tak enak kabeh rasane. Mboten Mbah niku ilate jenengan wis rada error. Memang oleh Allah ditakdirkan begitu. Nah mengile kowe saiki bayar ke Mbah muterke. Restoran paling enak ngendi? Coba kabeh. Lho niku bahaya mangke dadi tampungan-tampungan warna-warna. Di dalam tubuh itu loh. Jadi tampungan. Jadi apa-apa kita syukuri. Jadi misalnya kita panjenengan pamenipun kok wis mboten napa berbagai hal. Ardono ndelok apa to, Les? Bapak iki nek laut ya wis tau ndelok, gunung ya wis tau ndelok. Wes tak lenggah ngomah, enggak apa-apa. Mungkin mbahnya itu rekreasi terkadang cukup dengan mengingat-ingat sesuatu supaya rekreasi. Karena bagi orang-orang yang itu kan saya katakan para sufi itu apa-apa bisa jadi bahan rekreasi. Delok cah kesandung kemawon iso enggak mengambil pelajarannya. Ngono kuwi ya, wong ki nek orang inget ke dalan. Nah, umpamane ngoten niku, apa-apa bisa jadi pelajaran karena ilmunya sudah semakin cukup. Le sekolah le ngaos niku pun dangu, dadine itu bisa menjadi alat untuk memahami sesuatu. Nah, terus niki mboten sah dirisaukan karena memang Allah menciptakan. Nafilah niki penting nggih. Terus agar hidup kita itu tidak hanya seperti modal ya, tapi ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita simpan untuk kelebihan. Wala yatruku rawatib kama arafa, dan janganlah meninggalkan sholat rawatib sebagaimana kama urifa. Urifa bisa diketahui atau arafa yang dia sudah tahu. Nggih sunat rawatib nggih niku enten ingkang gadhahi pemanggih 10 rakaat sebelum dan setelah salat fardu, ada yang 12 rakaat. Bedanya ada yang ada yang yakin kepada hadis yang 4 sebelum zuhur, sama ada yang pendapat 2 sebelum zuhur. Namun intinipun wala yatruka rawatib, wala yatruka salat duha, dan tidak meninggalkan salat duha. Nggih niki
bagi yang memungkinkan, ya, bagi yang memungkinkan. Ada yang karena pekerjaannya itu tidak memungkinkan, gitu ya. Umpamanya misalnya mulainya itu 6:30 dia sudah mulai kerja dan kerjanya itu mungkin sulit diinterupsi, ya ambil nafilah yang lain, ya. Nafilahnya bermacam-macam. Para sahabat Nabi juga ngambil sendiri-sendiri, ya. Jadi mencari kelebihan nafilahnya sendiri. Wa ya rakaatani au arba'atu au ziyadah. Jadi 2 rakaat atau 4 atau selebihnya. Wala yatruka tahajjuda, dan jangan meninggalkan tahajud. Wa ihya'u ma bainal isya'aini, dan salat atau menghidupkan di antara 2 isya. 2 isya itu maghrib dan isya itu. Karena memang kalau bahasa Arab itu ata-asya itu dinner, ya. Ata-asya itu makan malam, dinner. Jadi al-isya itu memang waktu-waktu yang itu orang dinner itu, kalau diundang dinner makan malam itu kan ada bar maghrib, ada mungkin jam 7 gitu, ya, dan sebagainya. Jadi sekitar-sekitar itu, ya. Jadi bainal isya'aini wa raka'ataini subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh, yakni sholat fajar. Sholat fajar sangat terkenal karena ada hadis, ya, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi memang kalau mau kita bayangkan, siang hari itu kita mencari dunia seisinya, tetapi sholat sebelum kita memulai siang hari, yakni sholat sunnah fajar itu lebih baik dari 2 seisinya itu, ya monggo ini bisa dimaknai secara betul-betul memang begitu. Jadi dunia jane dalam masanya nanti tidak ada harganya, sehingga 2 rakaat fajar itu akan lebih menguntungkan. Artinya ya kita cari dunia iya, tapi sunnahnya itu sebisa mungkin diupayakan, karena dunia itu berharga saat ini, tetapi pada masanya akan datang masa di mana dunia nggak ada harganya lagi. Akan datang masanya di mana duit itu nggak akan harganya, seperti di akhirat itu, ya, tidak akan berharga lagi dirhamun wala dinarun. Di akhirat itu nanti akan datang masanya dinar dan dirham tidak berlaku. Jadi maka dunia harus digunakan untuk kebaikan, karena orang yang depositonya miliaran, depositonya triliunan, kalau itu belum dilakukan untuk kebaikan, gitu, ya, apalagi tidak dizakati kemudian meninggal, itu bisa tidak berharga. Jadi maka sebelum mencari dunia itu kita cari yang lebih baik dunia dan seisinya tadi rakaatal fajri, ya, 2 rakaat. Rakaata pakai alif, ya. Rakaata ini itu harusnya rakaata ini, tapi karena disambung jadi nunnya hilang. Rakaatal fajri, 2 rakaat, ya, sebelum fajar, di waktu fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi ya itu artinya anjuran biar kita begitu masuk subuh itu kita juga siap. Pripun nek subuhe wis akhir kemudian fajar riyen, ya rutin fajar ning dengan mengakhirkan subuh, ya, itu keutamaannya masing-masing. Dulu kita sudah menyampaikan ada sholat fi waktiha, sholat di waktunya, dan sholat fi awali waktiha. Yang dulu sudah kita sampaikan, fadilah ada fi awali waktiha, walaupun sholat ala waktiha itu tetap masih boleh, tapi fadilahnya fi awali waktiha. Jadi ada 2, ya, sholat di awal waktu atau sholat dalam waktu. Kalau dalam bahasa Inggris itu in time dan on time, ya. In time itu sebelum waktunya rapat itu dia sudah siap. Rapat jam 8 kurang 5 menit dia sudah siap, in time, ya. Tapi kalau on time jam 8 pas ada di situ, ya. Jadi oke, kembali ini, ya, kita lajengaken, ya. Dados
Wa yadkhulu waqtahuma bitulu'i subhi shadiq. Dan waktunya rakaatail fajri itu yadkhulu waktunya kapan masuk waktunya bitulu'i subhi as-shadiq, dengan munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang memang betul-betul menjelang matahari terbit. Itu kalau di sebelah timur itu sudah terbentang ya semburat putih. Nah, semburat putih, jadi semburat merah ya. Tapi ada cahaya putih, mataharinya belum muncul, tapi putih-putihnya itu sudah muncul, itu fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu hanya sinar-sinar yang masih itu belum pasti di atasnya, tapi kalau sudah horizontal mendatar itu seperti itu. Kula niku wingi nggih gadah pengalaman nggih, nalika kula kesah niku nggih. Niku waktu sebelum mendarat di Istanbul itu ya. Itu di atas itu kan, di atas itu pesawat di atas awan ya. Itu teng riku niku empun fajar shadiq niku pun waktu subuh, karena sebelah di ufuk itu ya di penghujung timur, kalau di penghujung lah itu sudah putih. Namun setelah mendarat itu di bawah itu masih gelap, dan di bawah masih nunggu 1 jam lebih untuk adzan subuh. Ning tang dhuwur wae pun mlebu subuh. Dadi kula pun subuh nalika tang dhuwur kanca kula nanti saya subuh di bawah setelah landing ya. Kula lah landing itu terkadang nanti proses imigrasi lama sehingga kita sulit waktu subuh itu. Jadi ternyata di bawah itu masih gelap karena masuk musim dingin, dan itu masih nunggu 1 jam lebih baru. Jadi nek awake dhewe teng dhuwur subuh luwih cepet niku. Ning teng ngisor dereng subuh. Nggih mboten pripun-pripun ya, kula pun subuh wau walaupun sampai di bawah masih nunggu 1 jam lebih. Itu hampir 2 jam ada nunggu di bawah baru subuh. Niku kula critake. Teng Dubai itu ada gedung pencakar langit namanya Burj Khalifa. Itu dulu pernah menjadi tertinggi di dunia. Tahun pinten nggih niku 2015 atau berapa, pokoknya pernah jadi gedung tertinggi di dunia. Niku tingkat pinten, tingkatnya 120. Nah, jadi tingkatnya 120 niku. Berarti kalau wong salmasal ngatur kayak wong Plumbon ini rasa heran nek umpamane kok kebak omah piye. Kebak omah iso gawe 160 kali ke atas. Desa Plumbon cacahe 120 dengan cara dikeataskan. Nek wonge pintar niku. Niku nek Dubai bukan karena lemah racu kok pengen gaya atau pengen punya prestis jadi membangun gedung 160 lantai. Niku nek buka lantai atas sendiri niku luweh awal 10 menit bangane lantai paling bawah. Mergane napa? Mergane matahari niku napa? Maaf kleru, nek sahur niku, nek subuh atas niku 10 menit lebih awal, mangke nek buka niku nggih selisih 10 menit. Nek mboten klentu nggih sik paling inggil nggih yang kelihatan sudah tenggelam, malah yang bawah nggih. Bawah sebaliknya. Nek sahur niku sik dhuwur niku wis subuh 10 menit teng ngisor sek subuh mangke. Dadi nek sik ngisor dhewe niku napa sik dhuwur dhewe niku serauman sahur medhun niku mangke teng ngisor tasih iso sahur niku. Tak melu sahur nang lantai 1. Teng kowe isih peteng isih 10 menit malih. Padahal liftnya itu kalau nggak salah hanya 2 menit dari lantai 160 ke bawah. Jadi saya 8 menit. Sahur nang ngisor metekut mangke ge adzan. Jadi bukane nggih ngoten niku. Jadi niku pancen matahari kan dari atas semakin mudah kelihatan pergerakan matahari. Jadi niku waktu itu seperti itu. Jadi yang namanya itu waktu itu relatif. Maka para ilmuwan itu antara lain banyak yang masuk Islam karena Al-Qur'an itu menyampaikan bahwa waktu, hari, masa itu relatif. Dan ternyata baru orang sekarang mulai memahami. Jadi di planet Mars itu 1 tahun itu ya 1 hari itu lebih lama daripada di dunia. Nah, karena seperti itu maka orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan itu mikir Al-Qur'an ini 1400 tahun kepengker sudah menyampaikan
relativitas waktu, bahwa waktu ini bukan satu patokan saja. Nah, itu yang menjadikan orang-orang itu, jadi memang orang pintar yang mau berpikir itu juga akan lebih mudah mendapat petunjuk. Maka Islam memerintahkannya iqra, baca, karena orang yang bodoh itu lebih sulit memahami petunjuk daripada orang yang berilmu. Maka Islam memerintahkan iqra, baca. Itu awal dari semua perkembangan itu ya ilmu. Dengan orang mengaji itu mau berkembang, kita semuanya itu. Karena kalau nggak pernah ngaji itu kita merasa amalan kita sudah betul semua. Awal dulu peng-pengan atau sinau gitu ya. Tapi begitu kita belajar, kita itu makin tahu. Oh kita itu kurang. Oh kita itu kurang. Ya begitu ya. Mula tiang ngarani nek wong sing merasa sudah hebat itu karena kurang tekniknya, artinya kurang oleh berjalan-jalan dan melihat, kurang sinaunipun. Mila saking menika iqra itu wajib ya, kita laksanakan. Alhamdulillah tiang Islam niku yang namanya tolabul ilmu minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi sejak dari buayan, sejak dari kita digendong sudah belajar bicara, ibunya sudah ngajari terus gitu ya. Diajari makan, diajari mengunyah, sampai kita itu menjelang ke liang lahat itu isinya belajar terus. Ini wong Islam jangan kudu ngoten niku. Memang hadisnya itu begitu. Ya niku untuk sholat nawafil. Sholat nawafil yang lain itu ada sholat Id. Insya Allah ini kita sudah sering menjalankan. Dan di sini dikatakan ya, Imam Ghazali juga mengatakan wa yustahabu al-khurud ila sofra, dan disunahkan, dianjurkan untuk keluar ke padang. Ke padang ya. Nah, mungkin karena ini tanah lapang, jadi bukan mesti tanah lapang. Umpamane ranti lapangan, umpamane ngoten niku nggih, yang penting ada hamparan tanah. Ila bi Makkah, kecuali di Mekah, wa Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Ila bi udhril mator, utawi amargi udzur karena al mator hujan. Lalu sholat khusuf dan khauf niki nggih, niki singkat saja, sholat gerhana matahari dan bulan. Karena sudah sejak 1400 tahun yang lalu Rasulullah mencontohkan dan ngendikaaken bahwa yang namanya grahana itu adalah tanda kekuasaannya Allah. Maka sekarang ini orang semakin memahami dengan ilmu pengetahuan bahwa gerhana memang tanda kekuasaan Allah. Karena apa? Karena terjadinya itu merupakan sesuatu yang kulu fi falakin yasbahun, semuanya itu ini berenang pada orbit ya. Dikatakan yasbahun, planet itu berenang. Al-Quran mengatakan berenang karena di udara tidak berjalan ya, tapi planet itu bisa bergerak, tidak berpijak pada apa-apa. Maka Al-Quran mengatakan yasbahun, yasbahun itu berenang, bahwa planet-planet itu ngelangi di jagat raya tanpa ada pijakan apa-apa. Jadi dan itu dengan waktu yang sangat akurat, dengan waktu yang sangat tepat sehingga bisa terjadi gerhana, dan gerhana itu juga bisa dihitung bertahun-tahun sebelumnya dengan detik dan menit. Amargi menapa? Amargi itu hukum alam yang diciptakan Allah. Karena itulah kita disunahkan, dianjurkan untuk sholat gerhana. Dan yang terakhir ini sholat istisqa, sholat minta hujan ya. Ya, ini merupakan salah satu kelengkapan ajaran Islam. Ini yang dibahas oleh Imam Ghazali di sini. Ini tidak semua sholat nawafil, hanya sebagian-sebagian, tapi ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu ada ya sholat istisqa, ada ajarannya, ada tuntunannya. Jadi ada doa-doa khususnya. Jadi sehingga ini semuanya merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Tapi alhamdulillah saya sampai hari ini juga belum pernah mengikuti sholat istisqa, karena kebetulan kita semuanya hidup di wilayah sini yang napa niku kita itu tidak pernah atau belum pernah selama ini
lan mugi-mugi mboten ya Gusti Allah ndadosaken kekeringan. Tapi di tempat-tempat lain yang kekeringan itu sudah sering dilakukan sholat istisqa ya. Jadi memang itu sholat minta hujan ya, sholat supados Gusti Allah menika menurunkan ya air ya. Kalau di daerah-daerah yang seperti Afrika, seperti di Arab itu ya biasa karena memang mudah mendapatkan peristiwa kekeringan. Ya, mekaten kita salajengipun benjang masuk kepada al-bab al-khamis fi asrariz zakat, tentang rahasia-rahasia zakat. Jadi dulu toharoh sudah, syahadat juga sudah, sholat sudah, kita akan masuk pada rahasia zakat. Para jamaah sedaya, ini sudah jam 7 kurang 1 menit. Ada khilaf, kami mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum. Monggo kita pungkasi kanthi doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.